One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih di pembahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini Miss akan membahas operasi hitung pada bilangan berpangkat. Nah, berdasarkan sifat-sifat eksponen. Nah, oleh karena itu kita akan pelajari dulu nih sifat-sifat eksponen itu apa aja supaya bisa menyelesaikan soal-soal terkait bilangan berpangkat. Simak baik-baik ya. Sifat yang pertama itu adalah sifat perkalian. Nah, kalau masih ingat pelajaran kelas 7 nih ya, pernah nih. Sifat perkalian pada bentuk pangkat itu adalah jika ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya aja tinggal kita tambahin. Ya. Maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali M tambah N. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 3 pangkat 2 tambah 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 5 yaitu 243. Nah ini syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Nah ini sama-sama A. Sifat yang kedua itu adalah sifat dari pembagian. Lawannya perkalian, pembagian. Maka kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Ya, contohnya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 3. Jadi 2 pangkat 5 yaitu 32. Sifat berikutnya itu adalah sifat perpangkatan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, jadi A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Ya, contohnya 3 pangkat 3 dipangkatin 2 pangkat 3 dipangkatin 2 menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah 64. Sifat berikutnya itu adalah sifat perpangkatan tapi pada perkalian dan pembagian. Ya, jadi pangkat tapi dikali dulu. Nah, ini boleh dikalikan dulu baru dipangkatin atau masing-masing dipangkatkan dulu baru dikali. Ya, jadi perkalian ataupun pembagian sama. Ya, boleh dikali dulu baru dipangkatin atau dipangkatkan dulu baru dikali. Oke. Selanjutnya ada pangkat pada bilangan bulat negatif dan 0. Nah, di sini Miss bandingkan nih ya. Soalnya sama-sama 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, tapi yang bagian atas ini Miss cari dulu hasilnya nih. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 2 4, 4 bagi 4, 1. Maka dari soal yang pertama Miss mendapatkan 1. Nah, soal yang kedua, dengan cara yang kedua, Miss pakai sifat bahwa kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, ya 2 pangkat 2 kurang 2, jadi 2 pangkat 0. Nah, karena soalnya sama, berarti logikanya jawabannya pun sama. Nah, berarti dari sini kita tarik kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kita bisa simpulkan, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Atau seluruh bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, dari dari ketentuan tadi, kesimpulan tadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini lagi nih pakai 2 cara. 0 itu kan bisa didapat dari M tambah min M. Tapi bisa juga didapat dari M kurang M. Nah, ketika M tambah min M, itu adalah dikali, penjumlahan kan dikali ya, dikali A pangkat min M. Tapi kalau pengurangan itu adalah pembagian. Ya, pengurangan kan pembagian A pangkat M bagi A pangkat M. Atau bisa ditulis A pangkat M kali 1 per A pangkat M. Nah, kita lihat nih sama nih. Dari soal yang sama, jawabannya sama-sama A pangkat M, tapi bentuk perkalian berbeda. Dari sini kita bisa simpulkan lagi bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi A pangkat negatif bukan hasilnya negatif, tapi dia berkebalikan. Kalau pangkat negatifnya ada di atas, maka dia jadi positif, tapi di bawah. Gitu. Ya, gampangnya begitu. Jadi pangkat negatif itu berkebalikan, bukan hasilnya negatif. Ya. Gampang ya, jadi bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Kalau pangkat negatif itu berkebalikan. Oke, sekarang kita lihat contoh. Contoh yang pertama, nah ini ada 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat min 2.
Oh, bilangan pokoknya sama-sama 3 semua. Kita ingat sifatnya tadi. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Sehingga ini bisa kita selesaikan cepat. 3 pangkat 4 tambah 5 dikurang 3 ditambah min 2. Nah, jadi kalau kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Maka hasil akhirnya 3 pangkat 4 jadi sama dengan 81. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu ya. Contoh berikutnya, min 5 pangkat 3 dikali min 5 pangkat min 3. Sama-sama min 5 dikali, maka pangkatnya ditambah. Min 5 pangkat 3 tambah min 3. Berarti sama dengan min 5 pangkat 0. Ingat, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, contoh berikutnya, min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 8. Ingat, pembagian pangkatnya dikurang. Min 2 pangkat 3 kurang 8 sama dengan min 2 pangkat min 5. Nah, ingat bukan hasilnya min, tapi dia berkebalikan. Jadi 1 per min 2 pangkat 5 sama dengan min 1 per 32. Kenapa min? Ya min 2-nya nih soalnya ya. Min 2 dipangkatkan 5 itu min 32. Gitu. Contoh berikutnya. Bentuk sederhana dari min 2A pangkat 3 kali 3B pangkat 2 bla bla bla. Nah, ini juga sama ya. Intinya kalau perkalian kita tambah, nah ini karena dibagi, maka nanti pangkatnya kita kurang. Ya. Pertama, angkanya dulu nih, min 2 pangkat 3. Ya, min 2 pangkat 3. Lalu dikalikan A pangkat 3 kali 3. Nah, ini kan min 2 nih. Perhatikan, min 2 pangkat 3 itu kan min 8. Min 8 dikali 3, min 24. Jadi angkanya duluan. Lalu tersisa A pangkat 3, B pangkat 2. Yang bawah, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Lalu A pangkat min 2 dan B pangkat 3. A-nya, sekarang kita lihat dari A. Ada A pangkat 3 dibagi A pangkat min 2. Pembagian pangkatnya dikurang, maka A pangkat 3 dikurang min 2. Dikali B pangkat 2 dikurang 3. Maka hasil akhirnya disederhanakan, 24 sama 27 dibagi 3 ya. Jadi 8 per 9. A-nya jadi pangkat 5, B-nya jadi pangkat min 1. Gitu, kurang lebih ya. Mudah ya. Jadi berbekal sifat-sifat tadi, kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan operasi hitung bentuk pangkat atau eksponen. Oke. Nah, untuk membuktikan sekaligus mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai operasi hitung eksponen berdasarkan sifat-sifat ini, nah silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Oke, ini latihan lembar kerja 2. Bagi yang belajar sama Miss Sari, silahkan dikerjakan langsung di sijamatnya ya. Bagian lembar kerja 2 ada 3 soal, langsung dikerjakan di situ nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa benar semua. Oke? Kalau ada yang masih bingung, boleh dilihat ulang videonya. Disimak lagi baik-baik ya, jangan di skip-skip ya. Jadi simak benar-benar videonya. Oke, sukses buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.